Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung atau demokrasi langsung maupun melalui perwakilan atau demokrasi perwakilan. Jadi, demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, apa itu liberal? Jadi, demokrasi liberal adalah suatu sistem politik yang menghargai serta melindungi setiap hak individu dari kekuasaan pemerintah. Pada tanggal 3 November 1945, Wakil Presiden Republik Indonesia Muhammad Hatta mengeluarkan Maklumat Nomor 10 yang berisi tentang pembentukan partai-partai politik sebagai bagian demokrasi untuk persiapan rencana penyelenggaraan pemilu pada 1946. Di sisi lain, partai politik menimbulkan dampak buruk bagi stabilitas kehidupan bangsa Indonesia. Hal ini disebabkan oleh munculnya suatu kepentingan dan ideologi yang berbeda-beda dari partai, sehingga menciptakan kelompok-kelompok politik yang dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Fenomena rapuhnya kesatuan dan persatuan bangsa dapat dilihat dari peristiwa jatuh bangunnya kabinet semasa demokrasi liberal berlangsung. Sejak tahun 1950 sampai 1959 telah terjadi 7 kali pergantian kabinet. Kabinet Natsir 7 September 1950 sampai dengan 21 Maret 1951. Kabinet Natsir berasal dari Partai Masyumi. Keberhasilannya, Kabinet Natsir membentuk DPRD di seluruh Indonesia dan Indonesia diterima sebagai anggota PBB. Kejatuhan Kabinet Natsir ditentang oleh partai oposisi karena dianggap hanya menguntungkan Partai Masyumi. Kabinet Sukiman 27 April 1951 sampai dengan 3 April 1952. Kabinet Sukiman berasal dari koalisi antara PNI dan Masyumi. Keberhasilannya kerjasama Republik Indonesia dengan Amerika Serikat, di mana Republik Indonesia mendapatkan bantuan persenjataan dari Amerika Serikat. Dan kejatuhan Kabinet Sukiman, yang pertama, hubungan pemerintah sipil dengan militer kurang baik. Kedua, korupsi meluas. Ketiga, ketimpangan sosial makin melebar, yaitu para pemimpin hidup mewah sedangkan rakyat tetap miskin. Keempat, perjuangan pembebasan Irian Barat mengalami kegagalan. Kabinet Wilopo 3 April 1952 sampai dengan 3 Juni 1953. Kabinet Wilopo berasal dari koalisi antara PNI dan Masyumi. Keberhasilannya, yang pertama, menyelenggarakan pemilu untuk memilih anggota Dewan Konstituante, DPR dan DPRD. Kedua, meningkatkan kemakmuran rakyat. Ketiga, membebaskan Irian Barat. Dan keempat, menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif. Kejatuhan Kabinet Wilopo. Yang pertama, adanya demonstrasi rakyat yang menuntut DPR dibubarkan karena dianggap mencampuri urusan internal angkatan bersenjata. Kedua, kegagalan menyelesaikan persoalan tanah di Sumatera yang terkenal dengan peristiwa Tanjung Morawa. Kabinet Ali pertama 31 Juli 1953 sampai dengan 12 Agustus 1955. Koalisi PNI dengan NU Masyumi menjadi oposisi. Keberhasilannya, pertama, menyelenggarakan konferensi Asia Afrika di Bandung. Kedua, membentuk panitia pemilihan umum pusat. Ketiga, menetapkan pelaksanaan pemilu untuk anggota DPR. Dan keempat, melaksanakan pemilu untuk anggota Dewan Konstituante. Dan kejatuhan Kabinet Ali pertama, adanya perselisihan dengan pihak militer soal pengangkatan Menteri Pertahanan. Kabinet Burhanuddin Harahap 12 Agustus 1955 sampai dengan 3 Maret 1956. Kabinet Burhanuddin berasal dari Masyumi. Keberhasilannya yang pertama, menyelenggarakan pemilu anggota tahun 1955 untuk memilih anggota DPR dan Dewan Konstituante. Yang kedua, membubarkan Uni Indonesia dan Belanda. Ketiga, memberantas korupsi di kalangan pejabat. Dan kejatuhannya, dengan terbentuknya DPR baru, kabinet dituntut mundur karena tugasnya dianggap sudah selesai. Kabinet Ali II
12 Maret 1956 sampai dengan 14 Maret 1957. Kabinet Ali II berasal dari koalisi antara PNI, Masyumi, dan NU. Keberhasilan kabinet yang pertama, membebaskan Irian Barat. Kedua, melaksanakan pembentukan daerah-daerah otonom. Ketiga, menyehatkan anggaran keuangan negara. Keempat, mewujudkan pergantian ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Dan kejatuhannya, kesulitan ekonomi dan gangguan keamanan. Kabinet Juanda 9 April 1957 sampai dengan 5 Juli 1959. Keberhasilannya melaksanakan 5 program kerja, yaitu membentuk Dewan Nasional, normalisasi keadaan Republik, pelaksanaan pembatalan KMB, memperjuangkan Irian Barat, dan menggiatkan pembangunan. Kejatuhannya, yang pertama, adanya peristiwa pembunuhan Presiden Soekarno, dan yang kedua, keluarnya dekret Presiden 5 Juli 1959.